Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali lagi dalam program Jaksa Menyapa. Dan untuk kali ini kita kedatangan tamu dari cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat. Ada dua orang. Yang pertama Gabriel Yuniven Ferry, sarjana hukum. Beliau merupakan salah satu calon jaksa, ya Bang ya. Kemudian yang kedua Erliana Esmat. Beliau merupakan pengelola penanganan perkara di cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, betul Mbak ya. Dan untuk kali ini pemirsa, kita akan membahas sekilas tentang tugas dan fungsi kejaksaan, dan kemudian ada juga informasi dari kedua orang ini tentang bagaimana tips dan trik untuk kita, bagaimana masyarakat umum untuk bisa masuk dalam ruang lingkup lembaga kejaksaan. Mungkin awal-awal kepada Bang Gabriel dulu mungkin ya, Bang, ya, bisa dijelaskan tentang seperti apa sih tugas dan fungsi kejaksaan. Mungkin masih ada masyarakat awam yang tidak tahu atau pengen tahu tentang apa sih kejaksaan itu. Ya mungkin kan kalau saya pribadi mungkin tahunya kejaksaan itu hanya sebagai penuntut di pengadilan gitu kan, sebagai penuntut umum. Nah, bisa dijelaskan apa sih fungsi dan kewenangan kejaksaan? Silakan. Jadi, kejaksaan itu adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan di peradilan. Jadi, kejaksaan ada beberapa bidang, Pak. Jadi, ada bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan militer. Jadi gitu ya. Kalau misalnya secara spesifik gitu kan, mungkin kan orang hanya tahu kejaksaan penanganannya secara pidana umum, terus korupsi, terus ada tata usaha negara. Yang menarik nih kayaknya untuk pidana militer. Nah, fungsi dari kejaksaan dalam penanganan pidana militer itu apa, Bang? Jadi pidana militer itu untuk perkara koneksitas, Pak. Jadi perkara yang melibatkan antara sipil dan militer. Jadi dari kejaksaan ada yang namanya Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Itu koordinasi dengan Jaksa Agung untuk mengenai perkara koneksitas ini, Pak. Jadi untuk sidangnya itu apakah di peradilan militer atau peradilan negeri? Itu kembali lagi setelah koordinasi dengan Jaksa Agung, jadi ditentukan ke pengadilan militer atau pengadilan negeri. Jadi pengadilan umum. Kejaksaan Agung tadi ya. Kemudian kalau untuk pidana umum itu apakah memang tergantung dari pihak kepolisian untuk menyampaikan kasus itu ke prosesnya seperti apa tuh? Mungkin bisa saya jelaskan dari awal ya, Pak ya. Iya. Yang pertama kan dari kepolisian itu ada namanya tahap 1, Pak. Jadi dari kepolisian menyampaikan ke kejaksaan ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Pak. SPDP dari kepolisian masuk ke kejaksaan. Setelah dari itu penyidikan dari kepolisian, kemudian tahap 2-nya diserahkan ke kejaksaan. Itu setelah P21 namanya, Pak. P21 ya. Iya, Pak. Ya. Itu jadi, langsung ditangani oleh pihak kejaksaan berarti ya. Setelah tahap 2 diserahkan tersangka dan barang bukti kejaksaan, jadi tanggung jawab kejaksaan. Iya, Pak. Setelah itu kejaksaan yang melimpahkan ke pengadilan. Iya, Pak. Nah, selain dari proses dari pihak kepolisian, kan ada juga fungsi kejaksaan yang langsung menangani kasus. Ya, kalau misalkan ya, kalau yang saya tahu itu misalnya ada perkara korupsi atau apa, itu bisa dijelaskan, Bang, yang bisa ditangani secara langsung? Untuk bidang pidana khusus ya bisa ditangani langsung dari kejaksaan, mulai dari penyidikan sampai penuntutannya bisa ditangani langsung kejaksaan. Untuk pidana khusus seperti korupsi tadi itu. Ya, Pak. Ini maksudnya biar masyarakat bisa paham terkait tugas dan fungsi kejaksaan tadi kan. Artinya kejaksaan tidak hanya menangani kasus-kasus yang dari kepolisian, tapi bisa melakukan secara langsung gitu ya. Terus kalau untuk
dia ke masyarakat gitu, Bang Ferry. Jadi apakah kejaksaan juga mempunyai program-program yang di luar dari kegiatannya dalam melakukan proses hukum gitu? Untuk di luar beracara di pengadilan juga, kejaksaan kami juga ada namanya bidang intelijen. Jadi kegiatannya seputar seperti ini, termasuk Pak Jaksa Menyapa, bidang intelijen. Jadi ada penyuluhan dan penerangan hukum pada masyarakat, Pak. Itu ya, jadi di masyarakat artinya tidak hanya kegiatan program ini. Ya, Pak. Kalau kayak apa jaksa masuk sekolah, kemudian ada juga mungkin pembinaan di desa-desa tentang untuk supaya adanya pengetahuan tentang hukum gitu di masyarakat. Masuk penerangan hukum itu kemarin, Pak. Kemarin juga ada sempat sekali penerangan hukum mengenai dana desa itu, Pak. Ya, jaksa jaga desa itu. Jaksa jaga desa. Iya, Pak. Kalau untuk di cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, kegiatan-kegiatan seperti itu sudah dilakukan di mana saja, Bang Ferry? Yang Abang tahu lah. Semenjak saya masuk sih baru awal dari Mei 2024 kemarin, Pak. Udah beberapa kali kegiatan, Pak, seperti penerangan hukum ke desa, juga ada jaksa masuk sekolah kemarin. Ini setelah ini besok juga ada satu lagi jaksa masuk sekolah, Pak. Di mana rencananya tuh? Rencananya di SMA Negeri 2 Pemangkat, Pak. Pemangkat. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu tentang cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat nih kan. Karena tahunya mungkin Kejaksaan Negeri Sambas. Mungkin bisa dijelaskan sedikit wilayah hukum dari cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat nih, Bang Ferry? Jadi cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat ini induknya tetap ke Kejaksaan Negeri Sambas, Pak. Tapi kami dibagi ke beberapa wilayah hukum. Ada 8 kecamatan di pesisir Sambas masuk wilayah hukum kami, Pak, seperti Pemangkat, Semparu, Selakau, Salatiga, Jawai, itu berapa lagi? Dan berapa lagi, Pak? Saya 8 kecamatan masuk wilayah hukum kami. Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat itu ya. Jadi mungkin ini masyarakat perlu bisa mengetahui bahwa di cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat juga sudah ada dan juga menangani beberapa perkara di 8 kecamatan itu ya, wilayah hukumnya ya. Oke Bang, mungkin kita ke Mbak Erliana. Mbak, ini mungkin banyak yang belum paham atau belum tahu dan juga ingin informasi terhadap tips dan trik bagaimana sih cara masuk ke kejaksaan gitu kan. Dan ini mungkin dari adik-adik kita yang dari SMA, terus S1 hukum dan juga D3 kan pengen berseragam seperti ini. Nah, gimana sih tips dan trik untuk masuk ke kejaksaan? Silakan, Mbak. Mungkin untuk tips and triknya, yang pertama kita harus selalu update sosial media untuk mengetahui lebih lanjut informasi terkait rekrutmen kejaksaan. Terutama kita bisa follow Instagram Biro Pek Kejaksaan. Di situ semua informasi akan selalu diupdate di sosial media tersebut. Kemudian selanjutnya mungkin harus memperhatikan timeline untuk jadwal rekrutmennya. Kemudian mempersiapkan diri karena kan ada dua seleksi. Yang pertama itu seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk SKD ini usahakan untuk meluangkan waktu 1-2 jam untuk setiap harinya untuk belajar dan mencoba untuk berlatih manajemen waktu, ikut tryout, perbanyak tryout. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian untuk tes selanjutnya SKB, mungkin tipsnya untuk mempersiapkan kondisi fisik karena nanti ada tes kesehatan, kejiwaan, psikotes, kemudian tes praktik kerja, dan wawancara. Nah, mungkin itu saja. Itu kalau dari awal proses penerimaan sampai akhir itu memerlukan waktu berapa lama? Untuk rekrutmen awal itu di bulan September. Bulan September berarti nanti sebentar lagi berarti ya akan ada penerimaan mungkin. Iya. Kemudian sampai pengumuman akhirnya di bulan Januari. Januari gitu ya. Oh.
Jadi kalau untuk spesifikasi dari penerimaan kejaksaan itu sendiri, apakah memang dia harus dari hukum atau bisa juga dari umum itu, Mbak Erliana? Nah, jadi mungkin banyak yang masyarakat atau yang ingin anak-anaknya masuk kejaksaan pengen juga tahu atau juga ingin mendapat informasi terkait apakah untuk masuk kejaksaan harus jurusan hukum atau boleh juga dari umum. Ya, silakan Mbak. Nah, untuk rekrutmen CPNS Kejaksaan tahun 2023 kebetulan dibuka 4 formasi. Yang pertama calon jaksa itu untuk lulusan sarjana hukum, kemudian yang kedua petugas barang bukti, untuk lulusan D3 berbagai jurusan misalnya D3 akuntansi, D3 manajemen, dan lain-lain. Kemudian ada juga formasi untuk lulusan SMA, yaitu formasi pengawal tahanan dan juga pengelola penanganan perkara. Jadi seperti itu ya, artinya jadi pemirsa sudah mendapat informasi bahwa kalau untuk masuk ke kejaksaan tidak hanya dari hukum saja ya, berarti ya bisa juga dari ilmu-ilmu yang lain termasuk juga dari SMA. Nah, selain itu apakah nanti setelah dalam proses perekrutan ini berdasarkan pengalaman Mbak Erliana seperti apa gitu pengalaman dari Bu Erliana sendiri dalam proses perekrutan CPNS Kejaksaan berdasarkan pengalaman lah, bisa ceritakan sedikit pengalaman pribadi ya. Nah, proses masuk jadi maksudnya juga jadi pengalaman untuk para penonton mungkin gitu. Nah, kebetulan ini pertama kalinya saya mengikuti rekrutmen CPNS. Awalnya lulusan apa? Yuk. Lulusan sebenarnya lulusan sarjana matematika. Cuman di sini saya mendaftar untuk formasi SMA. Oh, SMA ya. Artinya kan SMA juga bisa mendapat kesempatan untuk menjadi CPNS Kejaksaan. Nah, silakan lanjut, Pak. Nah, dari pengalaman pribadi gimana waktu mengikuti proses perekrutan CPNS Kejaksaan? Ada kesulitan enggak? Nah, gitu maksudnya. Apakah memang ada kesulitan atau merasa ada kayaknya aku enggak yakin nih bisa lulus. Nah, gitu loh. Bisa diceritakan sedikit pengalamannya. Ini kan dari pengalaman Mbak Erliana mungkin juga bisa dipelajari dari mungkin adik-adik yang ingin masuk kejaksaan gitu. Silakan, Mbak. Mungkin untuk kita tahu mungkin stigma masyarakat untuk lolos CPNS itu sulit untuk lulus murni. Nah, di situ saya sempat merasa pesimis untuk bisa lulus, tapi akhirnya alhamdulillah saya membuktikan untuk bisa lolos CPNS Kejaksaan dengan murni. Murni gitu ya. Ada kesulitan nggak waktu itu? Kesulitan mungkin setelah tes SKD, pengumuman SKD itu apa? Seleksi kompetensi dasar. Nah, setelah itu kan lanjut seleksi kompetensi bidang. Nah, ternyata seleksi SKB non CAT-nya dilaksanakan di 10 sentra. Di 12 sentra. 12 sentra. Itu secara online? Offline. Offline ya. Nah, kebetulan di Kalimantan Barat ternyata tidak ada. Jadi mengharuskan kami untuk ke Jakarta jadi. Ya. Kebetulan saya kemarin ke Jogja. Di Jogja ya. Nah, terus setelah itu selama 4 hari di Jogja saya tes SKB non CAT selama 4 hari di Jogja waktu itu. Oh, di Jogja tesnya? Ya, hari pertama ada tes praktik kerja, tes psikotes, kejiwaan. Kemudian hari kedua ada tes wawancara psikotes, hari ketiga wawancara pimpinan, dan hari keempatnya tes kesehatan. Jadi ada berapa tes dari secara keseluruhan untuk mengikuti proses penerimaan CPNS Kejaksaan ini? Ada berapa kira-kira? Untuk tes ini sebenarnya ada 2, tes SKD dan SKB. Kemudian yang SKB terbagi menjadi 2, SKB non CAT dan SKB CAT.
Nah, di SKB non CAT ini terbagi lagi menjadi beberapa tes. Di antaranya ada tes praktik kerja, tes psikotes, kejiwaan, kemudian wawancara psikotes. Ada kesulitan enggak dalam melakukan tes-tes seperti itu yang dialami Mbak Erliana waktu itu? Ada kesulitan enggak? Misalnya kayak tes psikologi, apakah soal-soalnya itu sulit, atau pada tes kesehatan apa-apa saja yang dilakukan gitu pada saat itu gitu? Ada kesulitan enggak kira-kira? Alhamdulillah saya merasa lancar untuk mengikuti seluruh tes. Oh, lancar semuanya ya, tidak. Apakah kalau untuk tes CPNS kejaksaan ini itu penerimaannya dilakukan berdasarkan nilai atau ranking atau apa? Kalau untuk kelulusannya, tingkat kelulusan? Ya, berdasarkan ranking. Berdasarkan ranking. Kalau untuk jumlah penerimaan yang dilakukan, artinya begini, kita memberikan informasi kepada masyarakat terkait misalkan ada penerimaan tes CPNS satu lembaga termasuk kejaksaan lah kan, misalnya menerima CPNS misalnya 100 orang, itu seluruh Indonesia ya. Nah, kalau untuk lembaga kejaksaan sendiri, waktu yang dialami oleh Mbak Erliana mau masuk CPNS kejaksaan, itu ada tidak jumlah CPNS yang diterima atau tidak gitu? Untuk rekrutmen CPNS 2023 di kejaksaan itu membuka lowongan sebanyak 7.000-an. Seluruh Indonesia? Ya, nah untuk informasi saya, pengelola penanganan perkara itu membuka yang jalur umum itu 2027. Jadi kemarin pendaftar untuk pengelola penanganan perkara itu sebanyak 140.000 orang, kemudian yang lanjut SKD sebanyak 116.000 orang, dan yang lanjut ke tes SKB sebanyak 6.081 orang. Artinya persaingan cukup ketat berarti ya. Artinya jadi mungkin apa yang bisa Mbak Erliana sampaikan pada adik-adik kita yang ingin masuk ke kejaksaan nanti? Sarannya kan Mbak Erliana bilang, wah saya tidak ada hambatan nih masuk kejaksaan, kayaknya mudah nih. Nah, mungkin apa yang dari Mbak Erliana, pengalaman Mbak Erliana hadapi waktu tes CPNS kejaksaan tuh bisa juga disampaikan kepada adik-adik calon yang CPNS kejaksaan yang ingin masuk ke kejaksaan gitu, Pak. Apa kira-kira? Apakah misalnya saya contoh ya, kalau bisa ya belajar lebih rajin kah atau apakah gitu? Bisa tips-tips yang bisa disampaikan untuk pada adik-adik kita? Mungkin untuk adik-adik yang berminat untuk mendaftar untuk bergabung ke kejaksaan, Yang harus dipersiapkan apa? Mungkin harus mempersiapkan belajar dari jauh-jauh hari, jangan mendadak ketika CPNS dibuka baru mulai belajar. Kemudian selain belajar juga harus mempersiapkan fisik, karena kesehatan kita juga ada tes kesehatan juga. Ya, tes itu. Kemudian Bang Ferry, jadi kan mungkin pengalamannya beda nih. Nah, kita ngobrol santai, jangan usah terlalu tegang. Kalau waktu ketika mengikuti tes CPNS kejaksaan, pengalaman apa yang Mbak Ferry hadapi? Maksudnya dari sisi kesulitan, kemudian dari proses penjaringan, mulai dari siapa tadi Mbak Diana? SKD ke SKB ya? Itu pengalaman dari Bang Ferry sendiri untuk adik-adik kita yang ingin masuk ke kejaksaan nih. Silakan. Mungkin sama aja ya. Lebih banyak belajar. Belajarnya tuh harusnya jauh-jauh hari sebelum tes. Kemarin saya pengalaman belajar 6 bulan sebelum tes SKD udah belajar, ikut training, ikut latihan, banyak bimbingan belajar juga ada. Jadi kalau waktu kita mengikuti tes CPNS kejaksaan, apakah sama dengan tes-tes dengan lembaga lain gitu? Artinya apakah Mbak Erliana atau Bang Ferry sendiri maksudnya udah tahu apa-apa sih bahan-bahan yang ingin kita pelajari supaya untuk mengikuti tes
kejaksaan itu? Kalau untuk lembaga lain ada perbedaan ya. Kalau lembaga lain di SKB, seleksi kompetensi bidang itu, seluruhnya full CAT, jadi by komputer aja. Oh, terus Ya, jadi kalau yang kejaksaan ini ada yang non CAT juga. Jadi ada yang CAT itu maksudnya? tes kesehatan, Oh, jadi iya. tes psikotes dan lain-lain, itu wawancara pimpinan. Berarti tidak hanya tes akademik ya? Iya, Berarti tes fisik juga ada. Fisik juga ada, Nah, kesehatan. jadi ini kan psikotes. mungkin ada kita yang ingin masuk kejaksaan juga tahu informasi itu gitu. Jadi mereka juga intinya adik-adik ini kita yang ingin masuk ke kejaksaan harus belajar gitu ya. Kalau untuk apakah belajar itu maksudnya secara spesifik ada ilmu-ilmu tertentu yang dipelajari, misalkan kalau dari S1 atau dari SMA gitu kan. Dari SMA apakah mereka belajar umum, materi umum atau ada yang khusus gitu? Untuk SKD-nya itu ada SKD-nya. 3 tes ya. Yang pertama tes Wawasan kebangsaan. wawasan kebangsaan TWK. Kemudian ya yang umum aja, tes intelijensi umum, dan satu lagi apa ya? Tes karakteristik pribadi. Ya, tes karakteristik pribadi. Jadi umum, soal-soal umum. Oh, soal-soal umum Ya. ya. Artinya kalau yang itu dari SMA ya? Dari SMA. Berarti mungkin basic dari pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah bisa jadi bahan ya. Bisa jadi bahan untuk mereka mengikuti tes CPNS kejaksaan. Hanya mungkin tinggal mereka lebih rutin lagi belajar gitu. Lebih dalami lagi. Kalau untuk yang tes SKB-nya itu berdasarkan pengalaman dari Mas Ferry sendiri, Itu kemarin saya SKB-nya kebetulan yang tes di Pontianak. SKB-nya tersentra di Jakarta. Jadi saya kemarin ke Jakarta beberapa hari. 1 minggu ya. terus 1 minggu tuh Satu anunya, minggu. tesnya itu. Ya sama, jadi hari pertama ada tes psikotes, tes praktek kerja. Hari kedua ada wawancara psikotes. Hari ketiga ada tes kesehatan. Dan terakhir ada wawancara pimpinan. Jadi banyak juga, Pak. Jadi proses-proses penerimaan CPNS kejaksaan seperti yang dijelaskan. Nah, hanya kan memang kan selama ini seperti Mbak Eliana sebutkan bahwa stigma masyarakat bahwa tanda kutip kalau untuk masuk kejaksaan atau lembaga lain lah itu kalau tidak kita punya koneksi atau tidak punya uang itu susah untuk masuk. Nah, ini kan salah satu bukti bahwa mereka berdua ini lulus secara murni gitu ya. Walaupun memang dengan kelulusan itu mereka harus bekerja keras gitu untuk bisa menjadi seorang CPNS kejaksaan gitu ya Bang ya. Jadi kalau untuk proses dari SKB itu apakah memang mengeluarkan biaya sendiri atau ditanggung gitu Bang? Untuk SKB berangkat tesnya memang biaya sendiri, Pak. Dari akomodasi, tiket dan lain-lain, transportasi, udah itu biaya sendiri. Memang modalnya di situ aja, Pak. Iya, Pak. Memang untuk mengikuti itu dari pemerintah tidak menyediakan berarti ya. Berarti itu udah tahap kedua, berarti udah tahap terakhir untuk tes ya? Iya. Tahap terakhir. Kalau udah mengikuti seminggu SKB itu untuk pengumuman itu berapa lama nunggunya tuh? Kemarin saya SKB-nya itu bulan November, Pak. Dan pengumumannya bulan Januari, 2 bulan, Pak. 2 bulan kurang lebih. Mungkin sama juga dengan Mbak Eliana ya prosesnya ya. Dari Tes SKB-nya SKB Desember. November apa Desember ya? Gitu ya. Iya. Desember, Mbak Eliana Desember. Oh, Desember. Ya? Jadi untuk tahun ini apakah akan ada perekrutan kalau untuk kejaksaan? Untuk kejaksaan kita pantengin aja Instagram Biro Pek Kejaksaan. Biasanya di situ diumumkan, Pak. Diumumkan. Kalau berdasarkan pengalaman sendiri, bulan-bulan berapa yang untuk perekrutan itu? Biasa udah diumumkan tuh bulan Juli ya. Juli udah diumumkan iya, Pak. Untuk Secara nasional. nasional. Untuk tesnya Tesnya bulan September sekitar September gitu ya. Iya. Berarti bulan Juli ini udah mulai mungkin ya hanya tinggal dipantau websitenya ya. Ya, sebenarnya sebelum SKD ada seleksi administrasi dulu, Pak. Jadi ijazah dan sebagainya. Oh, itu yang dilakukan itu secara online nggak? Yang administrasi Administrasi Pak. secara Ya, online. benar.
Kalau untuk SKD dengan SKB itu offline nggak? Jadi kemarin offline di Pontianak di Polnet saya kemarin Pak tesnya Pak. Di aula Polnet. Jadi kalau untuk proses perekrutan berdasarkan pengalaman Bang Ferry, jadi mereka hanya di satu tempat gitu ya tes. Iya benar. Tes kejaksaan. Iya Satu benar. tempat. Berapa orang waktu itu yang tahu? Dari yang Kisaran ratus ada? formasi untuk jaksa tahun 2023 kemarin se-Indonesia itu 2000 Pak. 2000 Iya. Mungkin dari awal yang daftar dari SKD ada belasan ribu Pak. Nah, itu Ya, lupa juga. cukup berat lah ya artinya ya, kalau untuk masuk jaksaan. Jadi ini sedikit informasi untuk pada para pemirsa maupun kepada masyarakat umum lainnya yang ingin anaknya atau saudara-saudaranya yang ingin masuk ke kejaksaan, memang perlu proses yang panjang gitu ya, dan juga memang harus lebih giat belajar, dan memang juga perlu visi yang kuat lah kalau untuk melalui proses-proses ini gitu kan. Nah, kalau untuk kejaksaan sendiri, kalau syarat umumnya itu maksimal berapa usianya? Kalau untuk formasi calon jaksa maksimal 27 tahun Mas. Maksimal 27 tahun calon jaksa. Itu untuk semua ya Kak, kayak S1? Ya, yang S1 cuma calon jaksa kebetulan 2023 Pak. Oh, dari 3 ya. Iya. Nah, Bang Ferry sama juga Kak, dari SMA juga? Saya dari S1 jaksa. Berarti S1. 27 ya? Ya, Umur ya? 27. Oh, kalau untuk itu? Untuk formasi PPP, Nah, Waltah dan petugas barang bukti maksimal 35 tahun. 35? Ya. Oh, 35 tahun, berarti beda ya kalau untuk maksimal usia dari sisi calon jaksa dengan yang lain gitu ya. Oke lah. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dari Bang Ferry dan Mbak Erliana. Baik pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dalam program Jaksa Menyapa, dan semoga informasi, tips dan trik untuk masuk sebagai calon CPNS Kejaksaan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas. Demikian acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.